Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita masih membahas SKB Guru SMP IPA Terpadu, khususnya di bidang fisika. Soal pertama, air yang bermassa 200 gram dan bersuhu 30 derajat Celcius dicampur dengan air yang bermassa 800 gram dan bersuhu 100 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4,2 Joule per gram derajat Celcius, maka besar suhu campuran air itu adalah, nah ini mengenai azas Black ya, bahwa kalor ya atau panas itu sama dengan mc delta T. Ini secara umum ya, rumusnya. Nah kemudian, karena ini adalah campuran, tentunya ada yang melepaskan kalor dan ada yang menerima kalor. Yang melepas kalor akan sama dengan yang menerima kalor, ya kan? Artinya, Q lepas, berapapun yang dilepas, itu sama dengan yang diterima. Nah, ya, ini rumus azas Black. Kalau begitu misalkan ya, kita misalkan yang melepas itu adalah, kita kasih indeksnya 1 di sini. Biar mudah membedakannya nanti di soal. Nah, ini 2. Maka kita bisa menuliskan rumusnya M1 dikali C1, ya. Delta T-nya adalah T1 dikurang T campuran sama dengan M2 C2 dikali dengan T campuran dikurang ya T2. Ya, kita bikin keterangan dulu. M1 adalah massa benda 1 yang bersuhu tinggi. Ya, yang melepas ya. Karena yang melepaskan kalor itu adalah yang bersuhu tinggi. Nah, satuannya di sini kilogram. Kemudian M2, massa benda 2 yang bersuhu rendah. Satuannya kilogram. Kemudian ada C1, kalor jenis benda 1, satuannya adalah Joule per kilogram derajat Celcius. C2, kalor jenis benda 2. Satuannya Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian ada T1, suhu awal benda, satu. Ya, satuannya boleh derajat Celcius atau Kelvin. Kemudian ada TC, ini adalah suhu akhir benda atau suhu campuran. Satuannya derajat Celcius atau Kelvin. Kemudian ada T2, ini adalah suhu awal benda kedua. Satuannya juga derajat Celcius atau Kelvin. Oke. Yang kita anggap M1 di sini yang bersuhu tinggi yaitu 800 ya. M1 sama dengan 800 gram. Bersuhu T1-nya 100 derajat Celcius. C1-nya sama dengan C ya, yaitu 4,2 karena sama-sama air ya. Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian M2-nya. M2-nya yang bersuhu rendah, yaitu 200 gram. Dan T2-nya berapa? 30 derajat Celcius. C2-nya juga C, sama dengan 4,2 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, ini kita tebalkan sedikit ya.
biar jelas yang mana rumusnya yang kita pakai. Oke, sekarang kita masukin ke rumus. M1, M1-nya 800, dikali dengan C1 sama dengan C. Dikali dengan T1, 100. Dikurang dengan T campuran, karena itu yang ditanya. Sama dengan M2, 200, dikali dengan C2, C, dikali T campuran, dikurang T2-nya 30. Nah, ini boleh kita sama-sama dibagi ini 200. 200 bagi 200, 1. 800 bagi 200 dapat 4. Ya kan? C-nya juga coret. Nah, artinya 4 kali 100, 400. Dikurang 4 TC, ya kan? Kali masing-masing. Ini sama ya. 1 dikali TC, TC dikurang 30. Kita kumpulkan yang sejenis, di sini ada 400, di sini min 30. Artinya 400 ditambah 30. Di sini TC, di sini ada min 4 TC, artinya TC ditambah 4 TC, ya kan? 430 dibagi dengan 5 TC. Sehingga kalau kita ingin menentukan TC-nya, ini dibagi 5, ini juga harus dibagi 5. 430 bagi 5. 40 bisanya berarti dapat 8 ya. 40, 30 bagi 5, 6. Ini sama dengan TC. Nah, satuannya apa? Derajat Celcius. Yang mana jawabannya? Yang C. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Soal berikutnya, soal kedua, perhatikan gambar gelombang berikut. Jika waktu yang ditempuh gelombang dari A ke D adalah 0,1 detik, maka besar cepat rambat dan panjang gelombang berturut-turut adalah. Nah, satu panjang gelombang itu adalah satu bukit dan satu lembah. Dari A ke C itu adalah satu panjang gelombang ya. Nah, ini adalah lambda. Nah, kalau satu bukit atau satu lembah itu panjangnya adalah setengah panjang gelombang. Ini setengah lambda. Jadi, lambda ditambah setengah lambda ini sama dengan panjangnya adalah 150 cm. 1 lambda ditambah setengah lambda. Dapatnya berapa? 3/2 lambda, ya kan? Sama dengan 150 cm. Nah, kalau begitu kita bisa menentukan panjang lambdanya. 150 cm dibagi dengan 3/2. Nih, 3/2. Kalau lambda sama dengan 150 cm, kalau kita rubah menjadi perkalian, berarti kali, ini dibalik, 2/3. Coret ya. Dapat berapa? 150 bagi 3, ya 50. 50 kali 2, 100 cm. Nah, di sini satuannya meter. Kita rubah menjadi 1 meter. Ini panjang gelombangnya. Kemudian cepat rambat. V sama dengan lambda per waktu. Ya kan? Sama dengan berapa? Ya, 1 meter bagi dengan waktu tempuhnya ke sini, dari A ke D, kan panjang gelombangnya 1, ya kan? Yaitu 0,1 second. Berapa ini? 10 meter per second. Mohon maaf, kecepatan itu rumusnya adalah lambda per periode, bukan per T. Ya. Ini T besar, artinya T ini adalah periode. Ya, bukan T yang kita ambil langsung 0,1 detik. Ya. Nah, ini. Gimana cara kita menentukan periodenya? T periode itu sama dengan ya besarnya waktu yang dibutuhkan dari A ke D, T kecil, per banyaknya gelombang. Ya.
Nah, 0,1 dikali N. N-nya inilah banyaknya gelombang yang terbentuk. 1 lambda setengah lambda, berarti ada 3/2, ya kan? Atau 1,5. Ini dibikin 1,5. Atau T sama dengan, ini kali 10, sama-sama kali 10, dapatnya 1/15 detik. Nah, ini periodanya. Ya. Baru kita masukin V sama dengan lambdanya 1 dibagi dengan waktu periode. 1/15 sama dengan 1 dibalik ya, 15/1. Dapatnya 15 meter per second. Paham ya? Jadi kecepatannya 15 meter per second dan panjang gelombangnya adalah 1. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal ketiga, jika jarak rata-rata matahari ke bumi sejauh 150 juta kilometer, jika kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, maka waktu yang diperlukan cahaya matahari untuk sampai ke bumi adalah, kita buat yang diketahui dulu, ada jarak S sama dengan 150 juta kilometer. Kita rubah ke meter, jadinya adalah 150 miliar meter. Nah, kemudian ada kecepatan cahaya, yaitu C. 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, ini kita jadikan pangkat 8 nanti supaya bisa dibagi. Kita coret nolnya 8 kali dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga yang tersisa 1500 kali 10 pangkat 8 meter. Gitu ya. Kita punya rumus bahwa kecepatan itu sama dengan S per T. Maka kalau ditanya T sama dengan S per C. S per V. Dalam hal ini V-nya adalah C. Jadi T sama dengan S per C. S-nya 1500 kali 10 pangkat 8 meter per 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, kita coret nih. Habis dibagi. 15 bagi 3 dapat 5. Sehingga T-nya adalah 500 second. Kita jadikan ke menit, ya dibagi 60 per 60. Sini aja. 500 per 60 menit. Kita coret lagi ini. Sehingga 50 bagi 6 bisanya adalah 8 ya. Tersisa 2 per 6, ya kan? Oke, artinya ini menit. Nah, ini sama dengan berapa? 8 menit, ya kan? Ditambah dengan 2 per 6 menit. T sama dengan 8 menit. Ini kan nggak nyampe 1 menit ya, 2 per 6. Kita rubah ke detik aja. 2 per 6. Menit ini dikali 60 detik. Ya kan? Artinya 8 menit. Berapa detik ini? Ini dapat 10, 20 detik. Nih, jawabannya. 8 menit, 20 detik. Paham ya? Yang D. Soal keempat, perhatikan gambar. Gaya hidrostatis yang bekerja pada benda, bila benda yang melayang dalam fluida bermasa jenis 600 kg per meter pangkat 3 adalah, nah kita kenal dengan yang namanya tekanan hidrostatis atau pH, sama dengan Rho dikali G dikali dengan ketinggian. pH itu adalah tekanan hidrostatis. G, gravitasi bumi.
Ini satuan tekanan hidrostatis adalah Pascal atau Newton per meter kuadrat atau Pascal. Gravitasi bumi kadang diambil 10 meter per second kuadrat tergantung soalnya. H adalah ketinggian benda. Nah, itu rumus tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis itu sama juga dengan gaya hidrostatis per satuan luas, ya kan? Nah, sehingga kalau kita silang ke sini, dapatlah bahwa gaya hidrostatis sama dengan tekanan hidrostatis kali dengan luas permukaan. Nah, sekarang kita masukin nilainya. Rho G dikali H, yang untuk tekanan hidrostatis. Nah, dikali dengan A, ya kan? Nah, ini adalah apa? H dikali A. Ya, volume. Rho dikali G dikali volume benda. Gitu ya. Nah, sekarang kita masukin. Kita lihat volume bendanya dulu. Volume benda sama dengan, ini kan, apa namanya? Ketika dimasukin benda ke sini, airnya tumpah sebanyak, ya, 100 cm pangkat 3. Kalau kita rubah ke meter, pangkat 3 ini dibagi dengan 1 juta. Dapat berapa ini? 1 per, coret nolnya 2. Berarti tersisa 4 nih, 10.000 ya. Nah, meter pangkat 3. Nah, kita masukin saja nilainya ke gaya hidrostatis sama dengan Rho. Rho-nya ini, massa jenis bendanya. 600 kg per meter kubik. Dikali dengan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Dikali dengan volume benda 1 per 10.000 meter kubik. Kita coret aja nolnya, 10 ini. 600 dua kali nyoretnya. Nah, sehingga yang tersisa adalah 6 per 10. Nah, satuan gaya adalah Newton. Atau di sini 0,6 Newton. Ini adalah gaya hidrostatisnya. Yang B. Soal kelima. Sebatang besi dengan panjang mula-mula. Mula-mula L1, 20 cm. Dipanaskan dari suhu T1, 0 derajat Celcius, sampai T2, 100 derajat Celcius. Maka delta T-nya di sini adalah ya T2 dikurang T1. 100 derajat Celcius dikurang 0 derajat Celcius. 100 derajat Celcius. Panjang akhir batang besi L2 20,024 cm. Koefisien muai panjang besi adalah koefisien muai panjang besi simbolnya alfa ya. Nah, karena di sini muai panjang, maka kita gunakan rumus untuk menentukan pertambahan panjang dari suatu besi. Delta L sama dengan L1 ya kali alfa delta T. Ini koefisien muai panjang. Nah, kemudian ada lagi delta A. Ini muai luas. Delta A sama dengan A1 dikali dengan beta ya. Untuk koefisien muai luas. Simbolnya beta. Dikali delta T. Ini untuk luas. Kemudian yang terakhir ada untuk volume, bahwa perubahan volume sama dengan volume awal ya dikali dengan gamma atau koefisien muai volume kali delta T. Ini akan kita gunakan. Bahwa delta L itu sama dengan L2 dikurang L1. Kita masukin ke rumus L2 dikurang L1 sama dengan L1
alfa, delta, T. Kalau kita ingin menentukan alfa, maka ini kita bagi aja. Ini dibagi dengan L1 delta T. Ini juga L1 delta T, ya kan? Nah, sehingga ini boleh dicoret karena sama-sama habis dibagi. Sehingga yang tersisa alfa sama dengan L2 dikurang L1 per L1 kali delta T. L2-nya berapa? Ya, 20,024 cm dikurang L1, 20 cm per L1, 20 cm kali delta T, 100 derajat Celcius. Ini kalau kita kurangkan, dapatnya adalah 0,024 cm per 20 cm dikali dengan 100 derajat Celcius. Kita coret-coret yang sentimeternya ya. Nah, yang ini, kalau kita bagikan dapat berapa nih? Ini kan bisa dibikin gini ya, 0,024 per 2 dikali dengan 1000 derajat Celcius, ya kan? Nolnya pindah ke sini. Nah, ini bisa dicoret lagi. Sama-sama bagi 2 dapat 1. Ini kalau dibagi 2 dapatnya, ini di sini 24 bagi 2, 12. Artinya 0,012 per 1000 derajat Celcius. Nah, kalau kita bagikan, berarti tambah nolnya 3 di belakang koma. 0,123. Nah, tulis lagi 0,12 per derajat Celcius. Paham ya? Yang C. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, yang C. Oke, cukup sekian dulu pertemuan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.